Benjamin S. Belum. Belum ada yang bilang masuk aliran humanistik kalau dalam pendidikan, ada yang bilang masuk aliran behavioristik. Dua-duanya bagus. Aliran humanistik itu punya pandangan bahwa belajar itu adalah aktualisasi diri. Manusia ini punya banyak potensi baik, potensi luar biasa. Nah, yang namanya belajar, pendidikan itu membangkitkan potensi ini loh. Aliran ini namanya aliran pendidikan humanistik. Dalam dirimu itu sudah lengkap kualitas-kualitas kebaikan. Potensi untuk hebat, potensi untuk dahsyat, setiap orang punya. Nah, pendidikan itu biar potensimu keluar. Yang semula hanya potensi, sekarang diaktualkan. Itu namanya pendekatan humanistik. Maka ketika merancang kurikulum, merancang apa yang harus disampaikan, merancang teori apa saja yang harus diceramahkan, konsep apa saja yang harus diberikan, itu dalam rangka mengaktualkan potensimu. Jadi untuk jadi manusia ideal. Manusia ideal itu manusia yang semua potensinya keluar. Oh, itu konsep ini bisa kalian bandingkan, nanti didengarkan rekamannya lagi bagian insan kamil. Kita punya potensi baik yang luar biasa. Nah, pendidikan yang fokusnya untuk mewujudkan, melahirkan potensi baik ini, pendekatannya namanya pendekatan atau aliran humanistik. Tandingannya aliran humanistik ini aliran behavioristik. Kalau aliran behavioristik ini aliran yang tujuannya bukan mewujudkan manusia ideal, tapi mengubah manusia jadi lebih baik sesuai ideal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini namanya behavioristik. Jadi kalau behaviorisme, mari kita mewujudkan siswa yang Pancasilais. Caranya A, B, C, D. Nah, ini behaviorisme. Jadi titik tekannya pada perubahan. Dikasih apa nanti biar dia berubah begitu. Dikasih ajaran moral biar dia sopan santun. Dikasih ajaran fikih biar dia patuh beribadah pada agama. Nah, ini yang semacam ini, pendidikan dengan gaya semacam ini namanya aliran behavioristik. Kalian saya ajari filsafat biar mikirnya cerdas, biar mikirnya jernih. Nah, ini behavioristik. Kalau humanistik, kalian itu punya kemampuan berpikir jernih. Ayo ditampilkan kayak gini loh. Nah, itu behavioristik. Isinya mungkin sama, tapi asumsinya beda. Jadi yang satu, idealnya itu sudah ada dalam dirimu, sekarang dihidupkan. Yang satu, idealnya dibikin dan kamu disuruh mewujudkan ideal itu. Yang satu humanistik, yang satu behavioristik. Jadi yang humanistik itu bergerak ke dalam, diaktualkan keluar. Kalau yang behavioristik, kamu mengejar ideal keluar. Nah, itu definisi bukunya ya yang saya tulis itu. Nanti teman-teman tarbiyah, teman-teman pendidikan pasti punya yang lebih detail. Tapi karepnya begitu. Berarti asumsinya dalam aliran humanistik, dirimu sudah ada perangkat-perangkat lengkap, tinggal dihidupkan. Sementara kalau behavioristik, dirimu ini kayak semacam papan kosong, diisi apa saja, nanti seperti itu kamu akan berubah. Nah, itu bedanya behavioristik. Jadi kita jadi apa tergantung inputnya.
Kalau diinput dengan yang baik-baik, ya hasilnya baik. Kalau diinput yang jelek-jelek, hasilnya jelek. Nah, itu behavioristik. Kalau humanistik, idealnya sudah ada di dalam dirimu, cukup kamu jadi manusia yang sejati, cukup kamu gali dirimu sedalam-dalamnya dan wujudkan itu. Nah, itu concernnya dunia pendidikan. Saya tidak tahu kamu kuliah itu sadar tidak dua model ini. Kamu diapain sama kampus-kampusmu? Loh iya kan? Kamu diubah jadi sesuatu sesuai ideal atau kamu sedang dibangkitkan semua potensimu sebagai manusia. Kamu nggak pernah mikir sampai sedalam ini, ya kuliah ya yang penting datang, absen, dapat nilai, Pak. Padahal kamu harus sadar input apa yang kamu peroleh dari kampus sehingga kamu jadi apa. Itu behavioristik. Oke, nah belum ini bisa dua-duanya nanti teorinya. Dia mengeksplorasi jiwa manusia yang belajar sekaligus menunjukkan ideal-idealnya. Jadi makanya nanti ada yang bilang dia masuk aliran humanistik, ada yang bilang dia masuk aliran behavioristik. Terus, nah kegelisahannya belum apa sih? Yang digelisahkan belum itu dia tahun 50-an itu ada konferensi tentang asosiasi psikologi, para psikolog di Amerika. Belum ini kan meneliti dunia pendidikan. Nah, hasil penelitiannya belum, ternyata sekolah-sekolah, kampus-kampus itu kalau memberi soal, memberi tugas pada siswanya, pada mahasiswanya, persentase terbanyak adalah tugas dan soal yang nyuruh siswa atau mahasiswanya hafalan. Cirinya gampang. Mesti kalau kamu ujian disuruh nutup buku. Itu pertanda kamu disuruh menghafalkan. Kalau kamu tidak hafal, tidak mungkin. Mesti close book. Jadi bukunya ditutup. Nanti kalau kamu ujian, mesti kan, ayo semua buku ditutup. Kan mesti gitu. Tapi sekarang kamu boleh tanya, HP boleh dibuka enggak Pak? Ya. Kalau zaman dulu buku ditutup terus akhirnya bangkunya penuh tulisan. Ya, zaman dulu gitu. Sekarang mungkin mahasiswa atau siswa jarang yang belajar teknologi nyontek itu. Zaman dulu pinter-pinter siswa itu. Zaman saya mahasiswa itu kalau nyontek tidak ditulis pakai pulpen. Jadi sebelum di atas kertas bukunya itu dikasih kertas lagi, nulisnya dikasih kertas atasnya. Jadi yang ada ketika kertas ini diambil, yang ada di buku ini kan cuma bekasnya tulisan, nggak ada tintanya. Nah, jadi kalau dosennya ngawasi buka, oh ini nggak ada tulisannya apa-apa kok Pak. Tapi dilihat dari samping ini kelihatan. Oh, itu kecanggihannya masa lalu. Oke, ya. Kalau yang putri-putri kan gampang, dosennya dimasukkan rok gitu, wis nggak mungkin. Ya. Sampai ada dulu teman saya malah ada yang ditulis di kuku segala, ditulis di tangan lah, ditulis itu macem-macem. Oke, kenapa sampai segitunya kita melakukan rekayasa untuk curang? Karena soalnya hafalan. Itu hasil penelitiannya belum. Loh, apa salah hafalan? Enggak ada yang salah. Cuma katanya belum. Jenis hafalan, mengingat-ingat, ini level mikir tingkat paling rendah. Enggak salah. Tapi perlu naik kelas lagi. Kalau kelasnya mahasiswa harusnya sudah enggak hafalan lagi. Kamu harus sudah bisa menggunakan hafalanmu.
Kalau level-level hafalan itu untuk anak SD yang pikirannya masih bersih, masih jernih, cepet. Kalau kalian wis ora iso disuruh hafalan potang-panting mesti. Ya kan? Ya, boleh hafalan. Dasarnya memang belajar itu mengingat-ingat, menghafal. Cuma ini level kerja akal yang paling rendah. Cuma niteni kan itu bahasa Jawa nih. Maka perlu naik kelas. Dari situ nanti muncul kegelisahan si belum ini. Wah ini ndak bisa kalau cuma hafalan. Ndak canggih. Jadi nanti teorinya banyak diterapkan di kampus-kampus barat. Jadi perlu model pembelajaran yang cara berpikir lebih tinggi. Ndak sekedar hafalan. Bukan berarti hafalan itu salah, tapi kurang. Kerja akal ndak optimal. Nah itu dari situ nanti lahir taksonomi Bloom namanya. Ya taksonomi ini bukan monopoli istilah di dunia pendidikan. Taksonomi itu bahasa mudahnya kategorisasi kalau hari ini. Taksonomi itu dari bahasa Yunani tassein sama nomos. Tassein itu klasifikasi, kalau nomos itu aturan. Jadi aturan klasifikasi. Dulu yang mempopulerkan taksonomi pertama itu Aristoteles. Aristoteles itu filosof pertama yang melatih kita berpikir tertib dengan kategori-kategorinya. Ini jenis berpikir taksonomi. Ya kayak kalian misalnya noto buku ya. Ini buku filsafat, ini buku ilmu kalam, ini buku tasawuf, kamu klasifikasi. Ini kerja taksonomi namanya. Filsafatnya nanti kamu pilih, ini filsafat yang susah dipahami, ini filsafat yang sedang, ini filsafat yang mudah dipahami. Terus bukunya kamu urut. Ini namanya kerja taksonomi. Aristoteles dulu bikin kategori-kategori. Kalau ini kategorinya waktu, kalau ini kategorinya substansi, kalau ini kategorinya. Itu namanya kerja taksonomi. Kalau penelitian itu biasanya pendekatan kategoris namanya. Misalnya meneliti teman-teman santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang ngaji filsafat. Nah itu kan terus saya ingin bikin taksonomi dari aspek pemahaman mereka terhadap ngaji. Ini ada yang pemahamannya luar biasa, ngalah-ngalahi yang ngasih itu. Jadi misalnya kalau ini pemahamannya pas, cocok dengan yang diomongkan. Kalau ini tidak terlalu paham, ini ya cukupan lah paling dapat 25%. Ini tidak dapat apa-apa, teh aja nggak kebagian. Kalau yang ini, itu namanya taksonomi. Jadi diklasifikasi. Atau dari sisi wajahnya Pak. Kalau ini luar biasa. Kalau ini biasa-biasa aja. Kalau ini memprihatinkan, misalnya kategorinya 3 misalnya. Loh ini contoh taksonomi. Jadi model berpikir klasifikasi. Dulu yang dilakukan oleh Darwin kan begitu. Dia melakukan klasifikasi pengelompokan sampai ketemu bahwa lo manusia itu sak grup sama kera. Ya itu kerja. Ya meskipun kamu tidak terima, tidak apa-apa. Padahal kamu jane ya mirip-mirip saja. Oke, jadi itu taksonomi namanya. Nah ini belum membuat taksonomi tentang pendidikan, pembelajaran. Jadi ini tujuan pendidikan dirumuskan oleh Bloom dalam ranah-ranahnya. Kita belajar itu apa yang diolah, tujuannya kemana. Selama ini kan kita nggak mikir di situ. Pokoknya belajar itu yo dapat ilmu ngono tok kan. Tapi katanya belum ndak sesederhana itu. Kalau hanya itu nanti manfaatnya kurang. Harus dirumuskan lagi kategori-kategorinya secara lebih detail. Hubungannya sama pikiran kita, hubungannya sama perasaan kita, hubungannya sama perilaku kita sehari-hari. Jadi pendidikan kan ndak sekedar kamu paham terus nulis buku. Tapi ada efek merubahnya karena disebut pendidikan itu kan ketika ada, kalau bahasa pendidikannya ada efek performatifnya.
Ada yang baru yang mengubah hidupmu, mungkin pikiranmu, mungkin perilakumu, mungkin batinmu, perasaanmu. Itu kan gunanya pendidikan. Cuma selama ini kita nggak selalu fokus di situ. Kita sering merasa bahwa pendidikan itu diajari paham ya selesai, Pak. Gurunya ngomong apa saya ngerti ya selesai. Katanya belum, tidak sesederhana itu. Kalau hanya sekedar itu, proses pendidikan nggak perlu mahal-mahal.